Nah itu aku ketemu sama perempuan, dia pakai baju jubah merah gitu mas. Dia bertaring dan dia lihat aku mas. Dia lihat aku, wah misalnya gitu. Dia lihat aku, terus karena aku takut, aku buru-buru balik ke badanku dan dia ngejar. Dia ngejar aku mas. Dia ngejar aku balik ke badanku, aku sambil teriak. Dalam hatiku aku sambil teriak ke Mbak Satyo itu, Mbak Satyo, tolong ya aku, tolong. Terus Mbak Satyo datang bikin pagar gitu, kayak bikin pagar gitu loh, yang dimana si hantu itu nggak bisa masuk ke rumahnya itu. Dan yang terjadi adalah entah dia itu marah atau apa, itu dia kayak poltergeist, jadi pot-pot itu gerak mas, gitu. Oke, masih di Misterius. Dan seperti biasa, saya Linta Beretta dan ada Rati. Lalu ada Dodi. Kan hostnya siapa? Oh iya. Halo, saya Denny. dan masih seperti biasa, yang kemarin episode kemarin masih kedatangan narasumber, yaitu Mas Boy 1 dan Mas Dias. Dan sekarang kemarin mengupas tentang Mas Boy 1, sekarang Mas Dias yang bercerita tentang sixth sense dan pengalaman-pengalamannya melihat sesuatu yang giat atau gaib. Selamat datang Mas Dias. Selamat datang mas. Iya. Apa ini? Yuk, kamu punya pengalaman apa nih Mas? Oke, kalau yang sebelumnya kan sudah saya ceritakan tentang pengalaman saya mendapatkan anugerah mata ketiga kalau kata Mas. Nah, pendekatan saya itu mungkin berbeda dengan Mas Boy 1. Oke. Kalau Mas Boy 1 dia lebih mendalami tentang penelusuran seperti itu. Cuman kalau saya itu lebih mencari sesuatu itu secara ilmiah. Saya mau menjelaskan itu tuh secara ilmiah. Jadi kebetulan saya tanya sama teman saya. Teman saya itu dia seorang guru. Cuman dia guru lebih ke guru IPA. Guru IPA fisika. Iya. Dijelasin dulu. Guru IPA atau fisika. Saya ketika cerita Bener, Panca Indra. Bener kan? Ayo masuk. Iya. Saya ketika cerita pertama saya tanya tentang indera keenam. Dia ngelesnya gini, Mas, manusia itu inderanya ada 53. Jangan bilang indera keenam. Cuman mungkin yang kamu alami itu lebih ke mata ketiga. Oke lah, terserah Pak. Intinya saya mau tanya nih Pak, menurut pandanganmu hantu itu seperti apa? Oke, terus? Nah, dia menjelaskan. Jadi hantu itu ternyata kalau pandangan dia sebagai seorang fisikawan lah ya. Fisikawan, dia menjelaskan bahwa hantu itu berbeda dimensi dengan kita. Oke. Jadi selama ini kita itu sebenarnya selalu bergesekan dengan dimensi lain, Mas. Dan dimensi lain atau dimensi mereka itu bergerak sangat cepat. Dia bergeraknya sangat cepat. Jadi kalau dia mau menampakkan diri, dia harus diam dalam waktu yang lama banget. Dia itu harus diam di tempat itu dalam waktu yang lama, baru setelah itu ini hantu itu kalau menurut dia juga itu sebuah frekuensi Mas. Ya, Sebuah frekuensi. Dengan dia diam dalam waktu yang lama, itu nanti frekuensinya akan masuk Mas. Frekuensi dia dengan frekuensi kita akan masuk. Dia nyatu, barulah dia bisa kita lihat. Kita bisa melihat sosoknya dia. Dan itu pun syaratnya adalah dia harus diam dalam waktu yang lama. Itulah kenapa ketika orang biasa melihat hantu, biasanya mereka lihatnya itu sekilas, hanya sekilas. Dan mata yang paling sering lihat itu adalah ekor mata, bagian belakang mata sih. Itu ketika kita ngobrol sini kan sebelah sana kelihatan tuh. Nah itu bener juga nih. Itu di bagian ekor mata. Dan itu pun ketika kita noleh, dia biasanya udah gak ada. Dia hilang karena dia itu geraknya cepet banget. Itu penjelasan temanku tentang hal-hal gaib itu seperti itu. Bukannya tidak ada, bukannya nggak ada. Dia pun menganggap kalau hantu itu ada. Hantu itu memang ada karena kita kita sebagai orang beriman pun kita percaya kan bahwa hantu itu ada untuk menjaga kita. Cuman penjelasan dia tentang
hantu itu secara fisikal seperti itu, dan dia juga menjelaskan tentang dimensi mereka. Cuman yang jadi masalah saya adalah ketika penjelasan itu nggak relate sama apa yang aku alami. Kalau dia menjelaskan hantu itu harus diam dalam waktu yang lama. Kalau dia bergerak sedikit aja itu kita udah kesulitan untuk menangkap. Pernah suatu ketika saya tuh lagi perjalanan dari Jogja. Saya sama istri saya perjalanan dari Jogja naik motor lewat Ambarawa. Saya jalan. Itu karena waktu itu six sense saya, yang mata ketiga saya aktif. Karena mata ketiga saya aktif, itu sepanjang jalan itu saya lihat banyak banget lah. Jadi hantu itu pada nangkring itu banyak banget di pohon-pohon. Sampai saya hitungin 1, 2, 3 kan. Istri saya penasaran tuh, hitungin apa? Itu loh, ada banyak yang nangkring. Nah itu faktor-faktor yang buat istri saya itu juga takut mas. Makanya saya selalu denial. Tapi ada satu sosok yang itu menurutku serem. Jadi sosoknya itu aku nggak bisa mendeskripsikan dia itu laki-laki atau perempuan. Itu dia kayak jubah putih, dan itu gede banget mas, gede banget. Ketika saya naik motor dia selalu gitu. Ikut. Bukan ngikut. Emang nggak ngerti ngikut, cuman dia selalu ada di depanku gitu loh. Belok itu dia selalu ada di depanku. Itu kan malam ya. Dan ketika malam itu kan jubah putih itu kan kelihatan banget loh. Dia ngikut terus. Nah, ketika aku lihat itu aku nggak berani ngomong karena aku juga takut. Aku nggak berani ngomong. Terus baru hilang di daerah ketika mau masuk Ambarawa. Dia hilang. Aku nggak tahu hilangnya kemana, tiba-tiba sudah nggak ada. Itu. Lalu setelah itu yang kedua, ini beda cerita lagi ya. Itu kebetulan aku lagi di daerah kalau di Semarang itu di daerah Manyara. Karena aku pengen nggak tahu jalannya, buka Google Map dari Manyaran, aku ketiknya di daerah Jatingaleh. Kesalahanku di situ, aku harusnya ketiknya di daerah Simpang 5. Jadi lebih dekat. Karena aku ngetiknya di daerah Jatingaleh, aku melewatkan Gua Kreo, lewatkan Gunung Pati, lewat Nes itu. Nah, aku naik motor sama istri. Sepi mas. Kita jam 9:30 malam waktu itu. Naik motor sama istriku, masuk ke Gunung Pati itu perasaanku agak enak. Itu banyak pohon-pohon bambu yang pada munting gitu mas. Dia pada dengan perasaanku udah enak. Cuman aku udahlah berani aja. Itu tiba-tiba di atasku mas, dari pohon, pokoknya dari salah satu pohon itu kayak burung hantu mas. Gitu kan. Tak pikir burung hantu, tak biarin aja kan, ngikutin dia mas. Dia terbang ngikutin aku, terus dia teriak-teriak mas. Si hantunya itu teriak kayak menyeringai gitu loh mas, teriaknya tuh melengking. Wah, dan itu yang denger cuma aku tuh mas. Dan itu yang denger cuma aku tuh. Sepanjang jalan langsung datang nih lo, banyak nih lo. Sepanjang jalan dia selalu melengking seperti itu terus. Dan suaranya tuh bener-bener annoying banget kalau mengikuti. Gitu mas. Suara kainnya pun ketika dia kena angin kedengeran. Gitu terus. Ya udah nggak usah gitu terus. Udah. Tapi itu nggak dengar. Dia nggak tahu kalau gue nanti itu pagar. Dan waktu itu aku nggak berani cerita sama istriku karena ketika aku cerita dia pasti takut. Oke. Tapi sorry aku kan. Istrimu tuh tahu nggak sih dia bisa ngeliat gini atau cuma kamu aja yang lihat? Yang dia cuma aku toh. Dan kamu tidak cerita ya? Dan aku nggak cerita karena ketika aku cerita ke istriku dia pasti takut. Ya itu loh yang jadi masalahnya kan gitu. Makanya tadi di sebelumnya saya selalu bilang kalau saya selalu denial gitu. Saya selalu menganggap itu hal yang biasa. Karena ya udah kalau itu terjadi biar itu terjadi sama saya aja, nggak usah sama istri. Sampai masuk ke daerah UNES dia baru hilang. Di daerah UNES Gunung Pati itu dia hilang. Tapi sebelumnya udah hilang dulu sih. Aku pun nggak tahu dia hilangnya kemana. Tiba-tiba dia udah nggak ada suaranya. Terus sosoknya juga udah nggak kelihatan.
bilang gue itu pengalaman saya ketika motor-motoran. Itu tahun berapa? Itu kejadian sekitar tahun 2017. Yang di Jogja? Kalau yang di Jogja tahun 2016-an. Terus setelah itu yang di Gunung Pati itu, yang setelahnya itu yang di Gunung Pati. Itu. Nah, ketika aku mencoba meriletkan sama apa yang saya ceritakan sama teman saya yang guru fisika itu tadi, kok nggak relate? Karena kalau dia cerita, dia harus berhenti dalam waktu yang lama. Teorinya seperti itu. Tapi yang saya alami adalah dia bisa ngikutin saya. Dia bisa ngikutin saya, bahkan suaranya pun saya mendengar secara jelas kan, karena melengking banget Mas itu kan. Atau mungkin gini ya Mas Den. Tadi nyakal ya penjelasan dari guru fisikanya. Apakah dia frekuensi dia sama ya? Jadi gini ya, ini pengetahuan lagi ya. Jadi sebenarnya kebalikan sih sebenarnya. Kalau guru fisika tadi bilang bahwa harus diam dalam waktu lama, sebenarnya makhluk itu tuh kalau ingin menampakkan ke manusia itu pertama kalau misalnya dia punya frekuensi yang sama itu nggak perlu repot-repot. Tapi kalau dia sengaja ini menampakkan sementara manusianya itu nggak punya kemampuan sixth sense, itu dia harus berputar cepat. Maksudnya cepat seperti gini, misalnya semakin dia kan bentuknya gas nih, ya istilahnya gas ya. Ketika dia berputar cepat dia akan membentuk sesuatu. Nah, semakin padat, semakin cepat, semakin padat. Akhirnya bisa dilihat sama orang-orang. Nah, prosesnya itu kan awalnya dari ops dulu, pembentukan awal itu. Kemudian dia akan membentuk siluet dengan ektoplasma namanya. Nanti ketika dia mewujud, vortex itu udah padat bentuk. Itu bisa dilihat sama Mas Dias. Tapi kalau Mas Dias kan dia punya indera lebih ya, sehingga dia bisa dengan mudah melihat makhluk itu. Nggak harus frekuensi sama karena dia kemampuannya udah ada. Iya. Itu sih. Mas, kamu tidak berarti gini. Kamu melihat sesuatu itu tidak kelihatan. Oh. Kodenya kurang tiba-tiba padahal bawa berbet tulisan lo. Lah ya kuwi. Oke, lanjut ya. Kamu melihat itu tidak hanya satu jenis berarti ya? Gak hanya satu jenis Mas. Ada nggak sih yang bagus? Yang bagus itu yang seperti apa maksudnya? Kayak manusia. Kayak manusia. Justru yang saya lihat itu ketika saya fokus, justru itu membentuk manusia. Jadi ketika saya fokus dia membentuk manusia. Makanya saya tuh entah itu halusinasi toh. Makanya tadi di sebelumnya saya bilang kalau saya takutnya itu adalah itu cuman saya yang lihat. Dan itu nggak ada. Sebenarnya itu nggak ada, cuman karena pemikiranku itu seperti itu, akhirnya itu hanya sebuah imajinasiku yang tervisualkan. Itulah kenapa saya itu denial, itu selalu denialnya seperti itu Mas. Saya selalu menolak paling cuman imajinasi kita, cuman imajinasi kita. Nah makanya kan saya tanya kan sama teman saya itu, cuman ketika penjelasannya dia seperti itu kok. Ya oke, masuk akal, cuman nggak relate sama yang saya alami gitu kan. Itu. Lalu next, kemudian saya ada cerita lagi. Dilanjutin dulu, gue mau ini sebentar ya. Mau Mas? Minum obat gue, puting paling. Ini soalnya ada ini Mas ya. Puting ya? Pengaruh ya. Jadi lanjut. Sebenarnya kalau ditanyakan ke maksudnya kalau ditarik ke ilmu pengetahuan normal itu sebenarnya bisa dipelajari, namanya metafisika. Nah, terus kalau psikologi itu ada namanya parapsikologi. Kan itu sebenarnya bisa ditelaah dari akademis ya seperti itu. Tapi tadi kalau misalnya cerita dari analisa dari guru fisika, berarti menurut Mas Dias itu malah kebalikannya. Ya, malah maksudnya ketika dia menjelaskan seperti itu bukan kebalikannya, tapi itu nggak relate sama apa yang saya alami. Sebenarnya seperti itu. Dasar Mas Dias menanyakan hal tersebut ke teman Mas Dias yang guru fisika? Sebenarnya aku cuma sharing aja sih Mas. Waktu itu aku cuma sharing aja gimana sih pandangan orang-orang ilmiah, tentang hantu. Aku sharing aja sama dia. Ternyata dia menanggapinya seperti itu. Menanggapinya ya itu tadi yang saya katakan itu tadi.
ya ceritanya seperti itu doang, aku nggak relate sama apa yang tak alami gitu kan. Karena memang ketika kita mau menceritakan itu pada seseorang atau orang lain yang dia belum pernah merasakan, itu malah jadi bahan cemoohan. Alah paling apa ya kan. Nah, makanya saya pun juga kadang malas gitu kalau cerita seperti itu. Ya udah, kalau memang seperti itu nggak percaya ya oke, karena itu yang aku alami. Nah, jadi seperti itu. Tapi kan Mas dia juga ini ya mencoba untuk menolak itu ya, denial tadi ya. Nah, padahal ketika kita merasa menolak itu, intuisi kita, kepekaan kita tuh lama-lama kan menurun, berkurang. Nah, itu dirasakan tidak ya? Menurun, ya karena dulu itu bahkan sampai ini Mas, sampai aku merasa ada seorang kakek-kakek yang dia itu yang selalu ngasih aku bisikan-bisikan itu Mas. Jadi aku merasa dia itu seorang kakek-kakek. Jadi pernah aku membuktikan gini, aku lagi teleponan sama istriku, itu kan masih pasar ya, teleponan, terus aku bilang nama kakeknya itu, dia bilang sama saya nama kakeknya itu namanya Mbah Satyo. Mbah Satyo. Dia bilang gitu. Terus aku kan lagi teleponan sama istriku, terus aku bilang, di sini ada Mbah Satyo. Maksudnya dia ikut nimbrung. Dan yang terjadi adalah suara teleponku itu langsung itu langsung Mas. Iya. Istriku pun juga sadar loh, suaranya juga gini gitu. Itu padahal keadaan aku lagi tiduran di sofa dan nggak ada speaker, nggak ada komputer juga mati. Maksudnya itu bener-bener hening gitu Mas. Aku lagi teleponan itu. Jadi suara telepon gitu. Tetet gitu, kayak apa speaker kalau sama Apple gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Dan itu terbuktinya juga di situ ke istriku. Istriku pun percaya juga gara-gara itu. Ada hal seperti itu. Oke, kalau itu kan namanya Mbah Satyo udah nemu nama ya, udah sampai tahu nama kan? Ya, dia pun yang membisikkan ke saya kalau namanya itu Mbah Satyo. Dipanggil bisa ada? Nah, udah lama sekali Mas aku tuh nggak komunikasi dengan dia. Terakhir kali aku komunikasi dengan Mbah Satyo itu dia bilang kalau dia bilangnya gitu, aku meh neng tayangan. Dia bilangnya gitu. Nah, dan setelah itu udah nggak pernah komunikasi lagi. Dulu apa-apa Mas, ketika aku lagi namanya orang itu baru dan aku kan nggak belajar sama sekali Mas. Akhirnya karena aku punya kemampuan seperti itu, aku jadi belajar, aku jadi mempelajari apa sih yang namanya astral projection, apa sih yang namanya lucid dream. Aku coba itu astral projection. Itu kan mungkin kalau bahasa Jawanya itu Rogo Sukmo. Aku coba tuh Mas Rogo Sukmo. Aku masuk ke dimensi lain. Posisiku aku merem di sini, cuman aku kayak masuk ke rumah orang itu Mas. Masuk ke rumah orang itu. Kebetulan di rumah itu aku ketemu sama perempuan. Dia bajunya merah semua Mas. Merahnya merah darah. Itu rumah siapa? Masuk rumah siapa? Itu jadi gini, aku main ke rumahnya temanku. Terus setelah itu kan penasaran kan. Coba Rogo Sukmo gitu kan. Oke, coba. Aku nyoba. Terus kamu masuk ke rumah depan itu. Ke rumah tetangga ya? Tetangganya temanku. Oke, aku coba. Aku membayangkan gitu Mas. Aku jalan keluar dari badanku, masuk ke rumah itu. Nah itu aku ketemu sama perempuan. Dia pakai baju jubah merah gitu Mas. Dia bertaring dan dia lihat aku Mas. Dia lihat aku. Terus karena aku takut, aku buru-buru balik ke badanku dan dia ngejar aku Mas. Dia ngejar aku balik ke badanku, aku sambil teriak. Dalam hatiku aku sambil teriak ke Mbah Satyo itu. Mbah Satyo tolong aku, tolong. Terus Mbah Satyo datang bikin pagar gitu loh. Yang dimana si hantu itu nggak bisa masuk ke rumah itu. Dan yang terjadi adalah entah dia itu marah atau apa, itu dia kayak poltergeist. Jadi pot itu gerak Mas, kecek gitu Mas. Aku takut dan itu pengalaman pertamaku untuk astral projection pertama dan terakhir. Berani lagi. Kapok aku Mas. Aku langsung kapok di situ. Nah, jadi mungkin untuk para misterius ini kan tadi Mas Dias menyebut itu sebagai
apa namanya, poltergeist. Poltergeist itu adalah kemampuan makhluk halus untuk menggerakkan benda-benda di sekitar itu ya. Nah itu. Jadi berarti dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan kekuatan yang besar, mereka bisa menggerakkan itu. Tapi kalau biasa-biasa mereka nggak bisa. Oke, ada cerita lain Mas Dias? Astral projection seru loh ya. Coba lagi Mas. Takut masalah Mas. Betul, karena ketika aku masuk ke mungkin ke dimensi mereka itu sebentar. Pas waktu masuk ke dimensi itu langsung keluar atau lihat cahaya dulu kecil, lorong atau apa? Langsung keluar Mas. Kita keluar. Lanjut Mas. Lanjut Mas. Bentar dong, Mas Denny masih kayak gitu, masa aku suruh lanjut sih. Bentar. Saya tuh orangnya penakut soalnya, Pak. Tapi kalau orang yang penakut tapi bisa lihat seperti itu, bayangin aja deh. Aman Mas Den? Mana Mas? Oke, kita lanjut. Aku tadi lihat makhluknya itu yang merah, ada list kuningnya ya? Ada list kuningnya ya? Itu kalau energinya dia jahat. List kuning itu maksudnya gimana? Bajunya? Terus no. Ketika kan kembali ke Astral Pro tadi ya. Karena ketika aku masuk ke Astral Pro itu yang terjadi adalah sekitarku itu warnanya kayak hijau. Kayak aku masuk ke ruangan rumah hantu gitu kan, cuman lampunya itu hijau. Jadi bukan hitam putih atau hitam atau gelap, enggak, cuman hijau, tempatnya hijau. Sekitarku tuh warnanya kayak kehijau-hijauan gitu. Oh, sama kayak waktu aku lihat pocong itu, ada sinar hijau. Sinar hijau, mungkin, ya, mungkin seperti itu. Jadi sekitarku tuh warnanya hijau. Nah, aku masuk itu, nah ketemu itu. Dia lihat aku Mas. Dia lihat aku. Karena aku lihat wajahnya dia yang bertaring itu tadi, takut kan aku kan. Aku takut. Wah, aku langsung berbalik lagi ke badanku sambil aku teriak-teriak. Mbak Satyo, tolong, aku bilang gitu. Tolong lah. Setelah itu dipager lah itu. Dia kayak bikin pagar gitu katanya. Terbuat dari emas gitu Mas, kayak emas gitu, pagernya terbuat dari emas. Nah, karena dia nggak bisa masuk, dia marah. Dia marah terus dia itu tadi poltergeist, dia gerak-gerakan benda. Wah, temanku takut itu, karena kan aku di rumahnya temanku. Dia takut. Dan setelah itu aku baru pertama kali dan terakhir untuk coba itu. Setelah itu aku nggak berani coba lagi. Gitu. Tapi kan sebenarnya kayak gitu ya. Itu karena Mas Dias itu kan nggak berguru, tapi punya guru spiritual dalam hal gaib. Itu sebenarnya kalau mau tahu banyak komunikasi bisa loh sebenarnya. Mau tanya-tanya apa gitu, itu bisa ada jawaban pasti. Cuman karena nggak berani ya, jadi nggak diulang lagi gitu. Enggak, aku nggak berani nyoba lagi itu Astral Pro. Takut soalnya. Iya. Oke, seru sekali. Nggak tahu kenapa malam ini kok ya Kayaknya agak berbeda. Ya? Nggak berat. Oke, ada lagi Mas yang masih ada yang mau ceritakan Ada cerita lagi sebenarnya. Ya. Itu kejadiannya tahun ini. Oh, baru ya? Baru tahun ini sekitar bulan-bulan bulan-bulan Februari. Jadi saya itu kan bekerja di sekolahan. Jadi sekolah itu kan sering dikenal serangan juga. ya, mentalnya ngeri banget soalnya Mas. Bener-bener diantem juga. Lanjut nih. Oke. Aku kan kerja di sekolahan. Terus setelah itu sekolah itu kebetulan ngadain kemah. Siswa-siswa itu pada kemah di sebuah lapangan dekat sekolahan.
rumah, pada diriin tenda di lapangan itu Mas. Pada diriin tenda di lapangan itu ya biasa kan kalau kemah itu kan para guru, pembina, karyawan-karyawan pada cerita-cerita. Cuman ketika mereka cerita horor gitu, aku merasa kok biasa aja gitu kan, biasa. Terus setelah itu sekitar jam 2 dini hari, sekitar jam 2 dini hari, hujan terus loh. Ya, hujan. Karena tenda yang anak-anak buat itu bukan tenda untuk menampung hujan sebenarnya, jadi bocor kan. Akhirnya anak-anak dari lapangan itu dipindahkan, suruh pindah ke sekolahan. Kelas. Dari lapangan dia turun ke kelas. Turun. Oke. Nah, akhirnya karena di situ kan banyak tenda, ada barang-barang, ya kan, ada sound system juga. Lapangan itu harus dijaga. Lapangan itu harus dijaga. Akhirnya aku sama temanku satu, orangnya agak sepuh sih, itu menawarkan diri ya. Udah, sana kalian pada pulang ke kelas, biar aku yang di tenda yang jaga lapangan ini. Terus teman-temanku pada bilang, yakin gitu kan, yakin, aman. Orang aku pun nggak merasakan apa-apa kan. Ya pada turun akhirnya baru sepi Mas itu Mas. Langsung Mas, deng gitu. Sepi langsung. Terus gitu kan, perasaanku langsung mulai nganu nih. Mata ketigaku mulai ke-trigger kan, dari situ ke-trigger. Wah, nggak beres nih. Aku jaga di tenda sendiri. Jadi tendanya itu mungkin bayangannya kayak tenda pasar malam tuh Mas. Jadi nggak ada temboknya, cuman atasnya aja. Gelar matras sama temanku karena sudah sepuh, cepet banget dia tidurnya. Dia udah tidur. Ini kan aku sendirian di situ. Tuh, makin sendirian, rasa takut itu semakin menjadi-jadi Mas. Itu pertama udah mulai kedengeran suara-suara aneh itu, pertamanya kayak orang jalan kaki gitu kan. Srek. Menurutku biasa aja lah, karena kan aku denial lagi Mas. Biasa aja. Mungkin tikus lewat atau apa. Tapi karena rasa sepi itu Mas, akhirnya aku jadi takut nih. Takut, wajahku tak tutup sama sarung. Kakiku karena supaya nggak basah dan nggak nggak kedinginan, tak tutup sama tas kresek polybag gitu Mas. Sama polybag tak tutup, gitu kan? Tak tali, wajahku tak tutup sarung jauh gini, tak tutup sarung. Aku mainan HP kan di dalam mainan HP. Nah, yang namanya kresek, dia itu sensitif banget Mas sama pergerakan sedikit. Ada gerakan sedikit masih gitu kan. Oke ya, tuh. Namanya itu kresekku bunyi dulu. Positif lagi aku, angin gitu kan. Angin. Aku tetap mainan HP. Nah, karena aku tidur di atas matras, jadi matras itu kalau ditimpa sama badan atau jinjak, dia nyet gitu Mas, ya kan? Dia terasa gitu kan. Tiba-tiba di bagian kakiku itu Mas, itu matras kayak nyet gitu Mas. Kayak didudukin. Nyet gitu. Aku mikir, wah, beres nih. Tapi aku masih positif Mas. Mungkin kepala terserah, pokoknya berpikir positif. Kakiku duduk tak gini kan Mas, natap punggung. Natap punggung orang empuk gitu Mas. Tuh, gak beres bener deh. Wah, aku WA temanku, bos, tolong kesini, aku takut gitu. Dia bilang, itu perasaan biasa kan yang tadi saya katakan. Aku mencoba memberanikan diri nih Mas. Sarung itu kan bolong-bolong ya? Pori-pori ya? Intip dia. Intip Mas. Itu ada orang. Dia berarti membelakangi ya? Membelakangi. Dia menghadap ke lapangan gitu. Dia duduk. Pakaiannya sama seperti biarawati. Pakaiannya seperti biarawati, tapi warnanya coklat. Biarawati, tapi warnanya coklat. Dia dari bawah ini dia duduk, dia ke atas, kan kelihatan siluetnya tuh Mas. Siluetnya orang biasa segini. Sini, kepalanya Mas tinggi banget Mas. Jadi leher itu tinggi banget, sampai dia sarung ini
pakai kayak apa Ya penutup kerudung kepala. gitu Oh, kan. kerudung. Tapi dari bahu sampai ke kepala itu lehernya kayak tinggi banget tuh. Jerapah. Kayak jerapah gitu. Kayak jerapah. Wah, gila batin. Wah, aku langsung gitu nggak berani apa-apa. Aku WA temanku tak suruh ke sana. Bos, tolongi, Aku bilang gitu. Dia nggak bisa karena dia harus jaga anak-anak kan. Wah, aku nggak tidur sama sekali. Terus setelah itu entah kenapa lama kelamaan itu matrasnya balik lagi. Mas. Normal lagi dan udah nggak ada orangnya. Aku masih takut kan. Aku baru nggak bisa tidur itu. Aku baru bisa tidur itu ketika temanku yang tidur ini tadi nggak bisa. Oh. Nggak ada temennya. Ayam ngono ya. Ayamnya waktu itu. Jadi aku nggak tahu, dia nggak nengok karena. Tapi aku lihat aja dari belakang itu, dia lehernya itu loh mas yang bikin aku takut itu. Lehernya itu tinggi banget itu mas.